meeting pada malam hari ini. Amin. Selamat datang untuk semuanya. Selamat bergabung dengan kami. Ya, Pendeta Kiki Barnabas. Selamat malam, Pak Kiki. Puji Tuhan. Malam. Puji Tuhan. Berkati kita semuanya siap diberkati malam hari ini. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk malam yang indah ini Tuhan. Di dalam kami menara doa saat ini, kami boleh berjumpa dengan kekasih kami dan orang-orang terbahagia di dunia, sehingga kami boleh bertemu lewat Zoom meeting ini Tuhan. Kami percaya lewat sarana Zoom ini Tuhan tidak akan mengurangi hadirat Allah dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur saat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan persiapkan kami pribadi lepas pribadi, bahkan alat yang kami boleh pakai, komputer yang kami boleh pakai, bahkan mungkin gadget yang kami boleh pakai untuk memuliakan Engkau. Tuhan, bahkan jaringan internet juga Tuhan mendukung acara pada malam hari ini. Kami serahkan sepenuhnya Bapak. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam acara ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita akan buka dalam satu pujian, ya. Pak Denny, kami silakan. Iman hanya biji sesawi saja, dan berkata pada gunung itu, gunung pun kan pindah beranjak darimu. Oh, hilang. Sorry. Ya, saya share ulang ya. Saya share ulang. Ada sedikit. Bentar. Ya Pak. Ya Pak Robert, coba diteruskan, Mbak. Oke. Puji Tuhan, ada kendala sedikit, ya. Sistem komputer agak terganggu. Saya percaya malam hari ini kita terus memulihkan nama Tuhan. Iman hanya biji sesawi saja, dan berkata pada gunung itu, gunung pun kan pindah beranjak darimu. Tiada mustahil bagimu. Percaya hanya ada satu
Allah saja itu baik, akan tetapi setan-setan pun percaya juga kepadanya. Bahkan setan pun takut dan gemetar jika iman itu tanpa berbuat taat. Iman itu adalah kosong jika iman itu tanpa berbuat taat. Iman itu adalah mati jika iman itu tanpa berbuat taat. Iman itu adalah kosong jika iman itu tanpa berbuat taat. Pada hakikatnya iman itu adalah mati. Jika iman itu tanpa berbuat taat, iman itu adalah kosong. Jika iman itu tanpa berbuat taat, iman itu adalah mati. Jika iman itu tanpa berbuat taat, iman itu adalah kosong. Jika iman itu tanpa berbuat taat, pada hakikatnya iman itu adalah mati. Ya, Robert. puji Tuhan. Itu judul lagunya adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Hakikatnya adalah mati. Jadi itu kami ambil dari firman Tuhan dan kita percaya setiap firman yang saya nyanyikan pasti menjadi berkat. Dan saudara kalau mau setiap hari bisa dengar lewat YouTube, ya YouTube di Robert Abbott bisa mendengarkan beberapa pujian. Dan puji Tuhan, malam hari ini kita siap diberkati dengan beberapa kesaksian. Mungkin langsung kesaksian yang pertama. Kami persilakan. Yang bersaksi hari ini sudah hadir Pak Ugan, sudah hadir? Ya, sambil mempersiapkan silakan yang bersaksi malam. Oh ya, Pak Bambang Lim kalau nggak salah bersaksi ya Pak Bambang ya. Selamat malam.
Ya, saya dapat Wahid, dapat nomor 1. Ya, Pak Bambang yang bersaksi kan? Ya, oke. Iya. Oke, langsung Oke, aja Pak. ready. Silakan. Langsung. Yo. Ya, selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan. FGB Man. Be strong in the Lord. Ya, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Saya dihubungi oleh Pak Dani Mande, komandan kita ini, luar biasa semangatnya. Sing ada lawan. Iya kan? Tiada hari tanpa jum tuh. Luar biasa. Saya mau bersaksi mengenai, ya nggak jauh-jauh lah musim COVID ini. Kalau menurut saya musim COVID ini adalah buat saya pribadi, saya udah hampir 7 bulan nggak ada aktivitas di luar. 6 bulan jalan, 7 bulan jalan lah. Tetapi Tuhan pelihara. Saya mau kasih judul kesaksian saya adalah musim COVID, ujian iman membuat semakin dewasa, ya. Membuat semakin dewasa. Dengar suara saya, Bapak-bapak? Dengar. Dengar ya. Sorry, suara. Ya, oke, dengar ya. Jadi musim COVID, ujian iman membuat semakin dewasa. Dan saya bersyukur semua Tuhan atur sedemikian rupa, ya, sedemikian baik Tuhan itu. Kalau saya lihat angkatan saya, ada teman-teman saya, teman sekolah, teman beberapa ada teman perkumpulan, mereka saat ini masih punya anak yang SMA, SMP. Tetapi saya bersyukur, saya udah lewatin, anak-anak saya udah selesai kuliah. Bahkan mereka sudah kerja. Itu membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan atur sedemikian rupa. Sehingga beban saya itu nggak terlalu berat. Nggak seperti teman-teman saya yang anaknya masih SMA, ada yang baru mau kuliah dan sebagainya. Kalau seperti itu, waduh, saya mabok. Ya, mabok. Beban luar biasa. Ya. Dan saya tahu semua Tuhan atur dengan caranya Tuhan. Ya, supaya saya tetap bisa melayani, bisa enjoy ikut jom hampir tiap hari ya. Walaupun dari FGB sendiri saya mungkin seminggu bisa 2 kali, bahkan 3 kali. Itu luar biasa, belum dari gereja, belum dari perkumpulan yang lain. Tetapi saya mau sampaikan, kita adalah anak-anak Tuhan, ya tidak perlu takut. Karena apa? Karena saya punya ayat-ayat favorit saya sendiri, merasa diberkati. Seperti Mazmur 37 ayat 25. Ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi saya tidak pernah lihat orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman-Nya meminta-minta roti. Itu belum pernah saya lihat. Kalau dia meminta-minta roti, berarti ada sesuatu yang nggak beres, something wrong, ya. Dan satu ayat lagi saya mau sampaikan, Filipi 4 ayat 19 dikatakan, ya, apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti mencukupi. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya, kemuliaan Tuhan dalam Kristus Yesus. Ya, Filipi 4 ayat 19. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, apapun namanya, Tuhan akan memenuhi. Walaupun kita hari ini makan cukup dengan sayur, mungkin dengan kecap dan sebagainya, tetapi itu cukup, ya, itu cukup. Dan satu ayat lagi saya mau sampaikan, itu jaminan Tuhan, ya, itu saya yakin dan saya tidak pernah ragu dengan perkataan Tuhan sendiri.
Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita tidak boleh meninggalkan pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan sendiri, ya. Kalau kita sampai meninggalkan Tuhan dan pekerjaannya, dan ya ada resikonya. Tetapi kita yang cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apapun kebutuhan kita, baik makan minum, baik kebutuhan yang lain-lain, pasti Tuhan tambahkan. Itu ayat tidak perlu diragukan lagi, ya. Tidak perlu diragukan lagi. Kalau kita saat ini merasa ada tekanan, ragu, mungkin berat, ya musim COVID ini, dan kita baca ayat ini bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tadi pujian dari Pak siapa tuh, Pak Robert ya? Pak siapa? Pak Obed. Halo. Ya, Pak Obed ya, ya. tadi lagu. Saya luar biasa merasa diberkati. Ya, Puji Tuhan. saya belum lama juga saya baca ayat ini Roma 8 ayat 31 tentang keyakinan iman, Pak Robert, Pak Obed. Yes. Mantap ini. Sebab itu apa yang akan katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Jadi keyakinan iman. Roma 8 ayat 31, Pak Obed. Jadi nggak ada lawan kalau kita di pihak Tuhan. Amin. 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 Ya, jadi tidak perlu ragu lagi. Baik pengusaha besar, kecil, Tuhan pasti tolong. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Luar Tuhan. biasa, Pak Bambang. Memang Thank you. kalau volume orang Batak yang bersaksi itu luar biasa. biar nggak Saya pakai marganya mic. beda loh, Bapak, marganya beda. Orang Dayak dia. Haleluya. Haleluya. Mungkin Ya, terima kasih. ya, puji Tuhan. Terima kasih kesaksiannya Pak Bambang. Puji Ya. Tuhan. Oke, kita masuk ke kesaksian berikutnya. Hari ini kalau nggak salah Pak siapa Freddy. Pak itu Pak Freddy. Freddy Setiawan. Freddy Setiawan. Ya. Silakan Pak Freddy. Ini baru closing soalnya ini. Ya. Buka Pak. Closing apa? Lihatnya speakernya. Pakai topi Suaranya. koboynya dong. Pakai topi koboy. Suaranya belum dibuka. Suaranya Pak Freddy. Peter. Belum buka suaranya, Fred. Speakernya. Suaranya belum dibuka. Speakernya belum. Suara Fred. Pak nyanyi dulu Pak sebelum nyanyi. Ya. Ya, sampai Fred. Suaranya Pak. Pak Ah, Freddy. sabar. Ya, udah. 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 Pakai topi Oke. koboy dong. Oke, pakai topinya ya. Ah, iya dong. Sabar. Iya. Keren. FGB Man. Bistro Bistro. Dor. Be strong in the Lord. FGB. Selamat malam. Salam sehat. Luar biasa. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih, mengucap syukur pada Tuhan Yesus yang setiap hari memberikan kita untuk pertemuan seperti ini. Yang kedua, pada Pendeta Ogan. Mana Bro Ogan? Dia udah mengundang saya untuk menyaksikan kebenaran, untuk menyanyi kalau nggak salah. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, Suaranya kerasin dong. kurang gede. Iya, kurang gede. Samain dengan saya. Samain. Ada pepatah, kalau nggak kenal nggak sayang kan. Ya. Makanya sekarang saya mau berbuka diri sedikit aja. Nama saya Freddy Setiawan, tinggal di Kelapa Gading. Usia 61. Besok lusa Januari 2020, 62. Istri 1, beranak 3. 2 sudah married perempuan, punya cucu 4. Mantu 2 laki-laki. Anak saya Luar tinggal biasa. 1 yang Udah laki, jadi baru umur 21. kakek-kakek. Udah promosinya ya. Ya,
mengenai perkenalan saya dengan Full Gospel pada mulanya. Sekitar tahun 82 saya belum married. 84 saya married. 82 saya dimentoring sama kakak saya Fred Setiawan. Dia ajak saya satu kali pagi-pagi ke Blue Ocean. Yang saya tahu itu Hayamuruk, tempat nightclub kalau malam. Loh kok ada kebaktian? Saya diperkenalkan sama beberapa yang saya ingat ada Pak Madelu kalau nggak salah. Lalu ada Pak Talas. Dan yang terakhir Pak almarhum Pak Iskandar. 2-3 kali kita datang sampai ke chapter Gambir. Tapi sudah itu kita berlalu begitu aja. 84 saya married. Lalu perjalanan kami tahun 99, Bro Husin dan Bro Yufu datang ke rumah saya. Mengenalkan, dia kasih saya undangan Full Gospel. Tolong Fred datang nanti katanya. Di Sport Gading ada pertemuan, makan-makan. Oke, saya bilang saya pernah datang dulu tahun 82. Begitu datang, kita ikut-ikut aktif. Secara nggak langsung, kira-kira beberapa kali saya jadi wakil presiden. Lalu tahun 2012-2013, jadilah saya presiden chapter 2 kali. Nah setelah itu sampai 2016, berkat Bro Anton mengajak saya untuk gabung di DKI 1. Ya, jadilah saya sekarang jadi RD Airlift. Nah, seiring sejalan saya juga mau mengucap terima kasih kepada Pak Yusak Purnomo yang jadi mentoring kita di RP1 DKI. Berikutnya sekalian, periode ini kan akan berakhir pada masa reses 2020 Oktober. Ya, terima kasih juga saya ucapkan pada Pak Ardian Kristanto yang telah membimbing kita selama ini. Juga sekalian saya mau kasih tahu sedikit banyaknya suka duka dialami, tapi lebih banyak manisnya dan indahnya di Full Gospel ini. Juga sekalian berdampak bagi banyak orang dengan adanya banyak konvensi. Ada beberapa sampai malam ini kita udah berapa bulan, lebih dari 6 bulan kita ikuti untuk berdoa tiap malam. Wah ini bagus sekali dampaknya. Makanya dengan Full Gospel ini bagus, dengan adanya Zoom ini jarang bertemu, tapi kita ikut bisa bertemu di WhatsApp ini. Waduh, sungguh betapa hidup ini terasa nggak begitu hilang perasaan kita masing-masing. Dan juga saya ucapkan selamat datang pada Pak Dali Sutanto yang akan membimbing kita nanti berikutnya pada periode 20 sampai 24. Ya cukuplah kalau gitu. Tadi saya udah janji mau nyanyi. Yang satu lagu aja bro ya. Halo? Suaranya kedengeran nggak? Halo, ya ikut nyanyi. Suaranya dengar nggak bro? Dengar. Dengar. Oke. Jangan terlalu kenceng gitarnya, nanti putus. 2 lagu lah ya. 1 kurang bro, ya. 4 saya bikin 4. Oke? 4 lagu. Betri, Boleh. cepat sekali, nggak lama. Janji, 1 menit. Iya. Boleh lah. Sekali-kali. Jangan kamu takut, aku ingatkan. Bentar, aduh. Talinya putus. Jatuh. Jangan kamu takut, aku ingatkan. Itu Tuhan janji, biar ingatkan.
ketika kita sudah tidak takut, maka kita akan merasa bahagia. Mari kita nyanyikan lagu. Hanya ya kita Yesus abadi punya aku berjaga aku biarkan selamanya aku bahagia memuji Yesus selamanya. Aku menjadi bahagia memuji Yesus selamanya. Ketika kita berbahagia, kita harus mempunyai satu bahasa cinta, bahasa yang baik, supaya di antara kita tidak saling menyeleneh, tapi kali kita akan mengatakan sesuatu yang paling menyejukkan. Untuk itu kita nyanyikan bahasa cinta. Andaikan ku melakukan kasih cinta tak berguna, ajarilah kami dasar cinta agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami dasar cinta agar kami dekat padamu. Kita sudah punya bahasa cinta, hendaknya kita setiap anak Tuhan harus dapat menyaksikan kebesaran Tuhan dengan bernyanyi, dengan mengucapkan kata-kata syukur. Juga untuk itu, mari kita berdoa untuk malam ini. Saya akan persembahkan satu lagu, Kepadamu Ku Berdoa. Padamu ku berdoa, ngangku kita ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, dan tunjukkan kuasa-Mu. Tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku hidup hamba setia-Mu. Dan aku amat hidup selalu di sisi-Mu. Karena aku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, kepada Tuhan semuanya tak berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku malam ini. Boleh? Bisa Lord. Sorry bro, rusak linknya. Puji Putus Tuhan. itu gitar itu. Itu Bro Freddy kalau menyanyi itu luar biasa ya. Gitar 1 bulan ganti 3 kali. Kenapa? Pecah itu gitarnya. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, di Tuhan. Haleluya. Amin amin. Pak Freddy. Ya, kami lihat di sini yang ikut Zoom malam hari ini ada beberapa ini seperti saya sebut satu persatu, Pak Linggom, Pak Paul RB, Pak Darmadi, Yoel, Maisoni, kemudian siapa tuh? Pak Bona.
ya Ponaccia. Stephen, kemudian Coki, Kiki Barnabas, ya, Hartono, Freddy, kemudian Sasar juga ada, Marbun, puji Tuhan, yang dari jauh, jadi Pak Daud Handoko ada, puji Tuhan, Lasaro, ya, Iman Jaya, puji Tuhan. Selamat malam untuk semuanya. Saya percaya Pak Daud itu juga udah gatel tuh tangannya. Begitu dengar si Freddy nyanyi, gue juga pengen nyanyi katanya. Iya, tapi gimana? Ada nih, Pak Daud nih, ini ada nih. Pak Daud ada tuh tadi. Ya. Ya. Riben kabarnya Pak Daud kan? Apik ta? biasa. Ya, bis ngomong Cirebonan dari kita kan. Malam Pak Daud. Malam. Luar biasa. Haleluya. Pokoknya kalau ada Pak Dadi dan tim ini luar biasa. Keren. Baik, satu kesaksian lagi, mungkin satu orang sebagai silakan. Saya lihat ada yang nggak pernah bersaksi itu, saya lihat ada Pak Hartono tuh jarang bersaksi. Malam hari saya Pak Hartono merindu untuk bersaksi karena kesembuhan istrinya dari kanker yang luar biasa, ya. Bisa disaringkan Pak Hartono, ya. Silakan. Buka mic-nya, Pak. Halo. Ya, dengar. Ya, selamat malam teman-teman FGB. Malam. Waktu itu tepatnya pertengahan bulan Agustus, istri saya memang sejak awal ada penyakit asma. Terus satu hari terasa batuknya sangat keras. Jadi kemudian diperiksakan sama adiknya yang kebetulan seorang dokter juga, dibilang di dalam paru-parunya ada cairan. Kemudian kita datang pergi berobat ke rumah sakitnya, yaitu di Siloam di Karawaci. Ada saat itu di paru-parunya cairan itu di mic-nya Pak, buka lagi Pak. Halo? Ya. Nah, kemudian cairan itu sempat cukup banyak, hampir 1 liter dikeluarin. Nah, dan kemudian hasil cairan itu diperiksa. Nah, diperiksa ternyata ada bibit kanker. Karena masih penasaran, kemudian dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut di PET scan namanya di Rumah Sakit Siloam di Semanggi. Hasil PET scan itu ada tertera benar, itu kan ada di beberapa CD dan di print, ada foto-fotonya, memang di dalam paru-paru itu ada lingkaran putih, ya diameter cuma 1,4 cm, dan itu didiagnosa sebagai penyakit kanker, dan hasil tulisannya di situ dibilang sudah stadium 4 dan sudah menjalar ke kelenjar getah bening, tiroid, dan ke ginjal. Nah, kemudian dokter paru itu merujuk ke dokter bedah supaya diambil cairannya untuk menentukan jenis kankernya, supaya diketahui jenis kanker untuk diambil memilih obat yang diperlukan. Nah, sebenarnya kami kan saya minta juga teman-teman di Full Gospel semua mendoakan juga dari gereja, dari teman-teman anak saya. Nah, terus pada saat hari yang ditentukan, kita ketemu sama dokter bedah itu. Nah, dokter pas sampai di ruang praktek kan mau diambil yang di biopsi ya, dari steroid ataupun kelenjar getah bening yang bengkak itu. Nah, ternyata si dokter bilang ini udah nggak ada bengkaknya. Di mana bengkaknya? Dia bilang diperiksa-periksa, enggak. Dia bilang nggak ada bengkaknya, udah hilang. Dan dia bilang ini kemungkinan sih bukan kanker gitu kan. Akhirnya dia kembalikan ke dokter paru. Nah, dokter paru ini masih ragu lagi ya kan.
Sebab kalau gejala orang yang biasa kita ketahui, kalau orang penyakit kanker kan itu tidak mau makan, ya, kesakitan, berat badan turun terus. Dan puji Tuhan istri saya sih biasa-biasa aja, makan juga mau, ya kan? Ya cuman kadang-kadang badannya agak lemas. Nah, sekarang akhirnya si dokter paru memang masih penasaran. Jadi hasil terus dikembangkan lagi di hasil cairan itu, dan tadi dia kembali penasaran, dirujuk lagi ke dokter lain di Columbia, rumah sakit Columbia di seberang di Pulau Mas. Nah, kemudian dokter Columbia lihat hasilnya ini seperti dia lepas tangan gitu, kemudian dia akan rujuk lagi ke mana? Darmais, rumah sakit Darmais. Ya, tapi saya percaya, ya kan, kita punya Tuhan Yesus yang adalah dokter di atas segala dokter. Jadi walaupun hasil PET scan yang menyatakan kanker paru stadium berapa, itu kan perbuatan manusia. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang sembuh, dia pasti sembuh. Begitulah keyakinan kami. Ya, saya minta rekan-rekan membantu mendukung saya dalam doa. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Ya, puji Tuhan luar biasa, ya, kuasa doa memang luar biasa. Jadi kita dengan iman kita nyatakan bahwa istrinya Pak Hartono, Ibu Farida Pak ya, sudah sembuh. Puji Tuhan, ya. Robert, baik, langsung aja didoain, minta Pak Kiki. Oke. Kita sama-sama. Mungkin bisa Pak Kiki Barnabas, bisa kita angkat tangannya, kita tumpangkan tangan ke namanya Pak Ibu Farida. Ibu Farida Pak Kiki. Mic-nya dibuka, Pak. Belum dibuka, Pak. Oke, bisa, udah. Udah ya? Udah. Ya. Mari kita, Bapak-bapak yang luar biasa, mari kita satukan hati kita mau berdoa untuk Ibu Farida ya. Bapak, seperti hamba yang mau bawakan malam hari ini, tema kami adalah mengangkat tangan kami. Raise your hand, angkat tanganmu, sebab kami tahu bahwa banyak masalah hidup kami, pergumulan hidup kami. Kami tidak tahu lagi kami harus berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Maka kami mau angkat tangan kami semua malam hari ini di hadapan-Mu. Amin. Sebagaimana firman Tuhan yang sebentar kami akan bawakan. Karena kami tahu, Tuhan, hanya Engkau sendiri yang mampu mengubah situasi ini. Yang mampu memberikan kami sesuatu yang luar biasa, yang menyatakan betapa besar kasih-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Kami mengangkat tangan kami tahu Engkau akan berperang buat kami. Engkau akan memberi kami kemenangan dalam hidup ini. Bahkan Engkau yang rela mati menggantikan, membayar semua utang dosa kami yang tidak kami bayar. Menjatuhkan semua hukuman kepada anak-Mu Yesus. Supaya kami hari ini menerima anugerah Tuhan. Menerima belas kasihan Tuhan. Menerima kesembuhan Tuhan karena bilur Tuhan, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib menggantikan kami. Dan hari ini kami bersepakat bersatu hati, kami bersyukur Tuhan untuk kesembuhan untuk Ibu Farida. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Kau sudah kerjakan saat ini atas doa-doa kami, atas diri Ibu Farida yang dinyatakan oleh dunia ini, oleh mulut manusia Tuhan, bahwa ada masalah di dalam dirinya. Tapi kami melihat salib Tuhan. Kami memandang salib-Mu seperti Engkau mengatakan kepada anak-anak-Mu, kepada Yesus, duduk di sebelah kananku. Aku akan menyerahkan musuh-musuh-Mu kepadamu. Dan hari ini kami mau menyerahkan sakit penyakit yang ada di dalam Ibu Farida, kelemahan yang ada di dalam diri Ibu Farida, ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang akan berperkara atas semua sakit penyakit anak-Mu ini. Kami menyatakan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, di mana Engkau rela memberikan hidup-Mu, menggantikan hidup-Mu buat kami. Hari ini kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Tolong lakukan sesuatu atas Ibu Farida. Karena kami tahu Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah kekuatan dan penghiburan atas diri kami, serta pengharapan kami. Terpuji nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. 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 Amin.
Iya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Kiki. Puji Tuhan. Pak Denny, bisa tolong satu pujian sebelum kita masuk dalam satu kesaksian lagi Pak Robert, Stephen Ku. Oh, Pak Stephen ya? Pak Stephen. UMC, lihat dong, lihat siapa yang bersaksi. Ya, puji Tuhan. Ya udah. Ya, Pak Stephen, silakan Pak Stephen, langsung. Ya, suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Oh, ya, shalom Bapak-bapak sekalian. Shalom. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya malam ini. Saya kira saya dilupain ya sama Pak Robert. Bukan dilupain, mau nyanyi dulu. Tapi kalau dilupakan juga nggak apa-apa, dan nanti berikutnya juga nggak masalah buat saya pikir itu. Masih ingat aja. Oke. Kondisi saya tuh seperti kayak Pak Bambang, kayak Pak Freddy tadi tuh. Saya nggak bisa kemana-mana. Saya juga, cuman saya masih bisa merasakan kalau hidup kita ini seperti orang berbahagia begitu. Karena kita kan gabung di Full Gospel, kita harus seperti orang-orang terbahagia begitu kan. Kenapa saya bilang saya masih berasa seperti orang berbahagia? Karena Tuhan berikan saya setiap saat rasa sukacita. Amin. Lewat rasa sukacita itulah saya masih sehat sampai saat ini begitu. Amin. Karena apa saya bisa begitu? Karena saya merasakan begini, kesatu itu karena faktor Tuhan. Ya. Kedua, karena saya nggak salah kalau saya berkomunitas di Full Gospel ini. Kenapa saya bilang saya nggak salah di komunitas Full Gospel ini? Karena saya percaya, dan apa yang saya rasakan di sini, kesatu bahwa di Full Gospel inilah saya merasakan saya bisa bersahabat dengan orang banyak. Bahkan saya bisa bersaudara dengan orang banyak. Dan di Full Gospel inilah saya merasakan di Full Gospel ini satu komunitas yang benar dan sehat. Kenapa saya katakan komunitas yang benar? Karena di komunitas inilah itu dasarnya Full Gospel, kita percaya bahwa dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan, gitu kan? Jadi bahwa kalau kita sesama FGB men ada gesekan-gesekan, mungkin kalau di tempat lain kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi karena kita berdasarkan firman Tuhan, kita harus mencari apa yang benar dan apa yang salah. Jadi bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah ya. Itu satu saya percaya. Karena kalau saya ingat-ingat kembali di lockdown ini, saya bisa merenung begitu loh. Oh, ya benar-benar nih, saya nggak salah nih kalau saya di Full Gospel ini begitu kan. Komunitas yang keduanya itu saya dari denominasi berbagai macam gereja kan. Jadi saya teringat selama lockdown ini begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang saya terima di Full Gospel ini. Antara lain, saya ingat dulu tuh kalau mau meeting dari Warung Buncit ke Pluit, itu ini di sini kebetulan ada Pak Kiki ya. Jadi kalau saya mau meeting, yang datang paling duluan tuh saya sama Pak Kiki. Jadi kita bisa ngobrol dulu. Meeting jam 7, saya jam 6 udah di restoran begitu. Saya bisa ngobrol begitu tuh. Jadi karena saya udah dengan iman bahwa pertolongan Tuhan tuh tidak pernah terlambat, ya saya diberkati terus gitu. Cuma bedanya selama masa pandemi ini, kalau Pak Bambang kan udah punya cucu, punya putra dan putri ya. Saya juga punya satu putra dan satu putri. Dan satu cucu, dan yang kedua ini dalam perjalanan cucu saya. Nah bedanya itu juga dalam pergumulan buat saya. Kenapa saya pergumulan? Karena sampai saat ini saya sudah kurang lebih 7 bulan sih nggak bisa ketemu anak-anak saya. Bahkan saya mau ketemu cucu saya juga nggak bisa begitu. Itu ya pokoknya nggak bisa lah. Mau rindu, mau kangen bagaimana ini kali ini saya nggak tahu. Dan bahkan kita tanyakan juga kapan bisa ketemu, nggak tahu kapan begitu loh. Dengan PSBB-nya ini sekarang begini COVID gitu. Tapi saya percaya di komunitas inilah kita belajar mengerti bahwa karena kita percaya firman Tuhan, jadi seluruh catatan-catatan, ringkasan-ringkasan kehidupan kita itu masih ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan neraca-neraca kehidupan kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Satu ketika
Satu ketika juga kita entah boleh bisa ketemu atau enggak begitu ya kan. Jadi itu Tuhan yang atur gitu. Kita juga nggak tahu kan hari esok tuh bagaimana begitu. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa kapan saya dipanggil Tuhan, itu nggak mungkin Tuhan salah panggil gitu. Artinya kalau tahun sekian saya dipanggil Tuhan gitu. Terus gara-gara COVID ini, terus jadi itu Tuhan nggak bakal salah. Ya, jadi itu semua kehidupan kita tuh ada di dalam tangan Tuhan. Semua termasuk istrinya Pak Hartono juga. Walaupun secara fisik dia sakit, ya kan? Tapi kalau belum waktunya Tuhan panggil, itu juga nggak bisa begitu loh, enggak? Ya kan? Nah, saya percaya. Jadi intinya begini. Di full gospel inilah saya bisa belajar banyak gitu. Kenapa saya bisa belajar banyak? Kalau saya ingat-ingat dulu, saya sebenarnya nggak bisa apa-apa loh. Saya nggak bisa apa-apa. Saya suruh ngomong di depan orang banyak itu saya bisa gemeter karena saya udah waktu itu saya udah 20 tahun bergereja dan saya tidak mau melayani. Kalau mau itu tahu ya kan. Nah, di full gospel inilah ibaratnya saya dijorokin. Saya disuruh doa, saya disuruh bawa renungan begitu tuh, Kak. Sampai saya hampir waktu itu saya udah nggak mau nih, saya bilang nih, kalau besok saya disuruh lagi doa nih, saya nggak datang lagi nih, saya bilang, mumpung saya bisa alasan rumah saya jauh di selatan gitu kan, suruh ke Pluit. Cuma Tuhan tahu. Jadi waktu itu saya dikasih catatan doanya sama istri saya, disuruh doanya pakai catatan. Ya udah, saya ngomong waktu itu chapter presiden saya Pak Jimmy, sorry ya, bukannya saya nggak mau, saya nggak bisa berdoa. Jadi saat ini saya berdoanya saya pakai catatan. Oh nggak apa-apa Pak, katanya begini juga. Ya udah, sambil saya baca catatan, saya berdoanya di catatan gitu. Besokannya minggu depannya disuruh lagi begitu lama-lama. Jadi ya udah biasa lah begitu kan. Termasuk bawa sharing singkat begitu. Sharing singkat juga saya apalagi sharing singkat begitu kan. Pakai catatan gitu. Sebenarnya kan nggak boleh seperti itu kan. Tapi biarinlah, pokoknya ini daripada saya lupa, saya pikir begitu kan. Nah, jadi di full gospel inilah saya dapat sesuatu untuk melayani. Bahkan melayani itu kan nggak harus kita terjun, kita khotbah, kita memuji Tuhan sesuai dengan talenta kita. Bahkan kalau menurut saya sih melayani itu dengan cara kita mendoakan orang lain juga, itu juga melayani begitu, ya kan? Itu juga terbeban buat saya gitu. Jadi saya nggak mau panjang lebar, cuman saya singkat, saya beri kepada bapak-bapak, kalau bisa apapun yang terjadi, jangan tinggalkan komunitas yang sehat dan benar ini, karena ya contohnya kayak saya lah gitu. Apa yang saya dapat itu terlalu banyak berkat-berkat dari Tuhan tuh lewat full gospel ini. Bahkan saat ini pandemi ini, ya itu yang menolong saya beliin makanan, yang cuciin AC saya, yang pasangin filter saya, itu orang full gospel loh. Yang saya tahu. Bahkan di full gospel itu saya ketemu saudara yang saya udah pernah cerita, ada 3 orang yang saya nggak sangka bahwa dia tuh saudara saya, ketemunya di full gospel. Itulah namanya di full gospel. Kalau bisa jangan tinggalkan komunitas yang sehat dan benar ini. Itu aja. Amen. Sekian Bapak-bapak, mudah-mudahan bisa menjadi berkat. Amen. Luar biasa. Thank you. Stephen RD di Pluit. Ya, 2 chapter. Makasih Pak Stephen. Ya, terima kasih Pak Stephen, karena luar biasa. Ya, semuanya memang dari belajar dari awal full gospel lah tempatnya untuk kita belajar, hingga Tuhan akan terus mengangkat kita. Asal kita mau dipakai sama Tuhan pasti memakai kita. Puji Tuhan. Be strong in the Lord. Iya. Selamat datang Pak Galing dari Bali. Ya, Andre Liman juga sudah join. Kami bersyukur malam hari ini. Ada Pak Damus juga, Pak Damus Bekasi, Pak. Ya, Pak Damus Bekasi ada juga, puji Tuhan. Pak Pak Bonatia, puji Tuhan. Ya, sebaiknya memang setiap pengunjung, setiap yang kita hadir, tolong videonya dibuka Pak, supaya kita bisa mengenal, wah ini wajah gantengnya kelihatan gitu loh Pak.
jangan cuma di belakang layar Jangan aja seperti ada jangan Pak diem. Iman Jaya, ya, Pak Liman, Andri Liman, bisa dibuka Ya. videonya Pak Jaya. Jadi nanti Pak Denny akan foto kita semuanya, ya. Tolong dibuka videonya. Puji Tuhan. Baik, Ya. Pak Denny, Ya, monitor. ya, siap. Kita siap satu lagu untuk memuji Tuhan. Oke, Kita ya. sebentar Nah, diberkati. Ya, sebelum dengan kita firman memuji Tuhan, ya sebuah video dibuka, saya mau ambil fotonya, ya. Oke, siap. 1. Belum semuanya Pak. Ya, Belum dibuka. semuanya dibuka Pak. Belum dibuka. Pak Anderliman mana? Pak Lincoln, Pak Ferry udah buka. Zoni, ya Zoni, ya, ya dibuka semua. Pak Daud Handoko belum dibuka. Ya, kasih lihat mukanya. Ya masih, ya oke. Pak Daud belum buka, Pak Pikarsa juga belum buka. Oke, kita hitung 1, 2, 3 ya. Pak Daud Handoko udah ada. Ya, senyum yang manis. Ya, 1, 2, 3. Ya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Hanyalah Tuhan yang dapat menolong kita. Amin. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab
kami persilakan Pak Kiki Barnabas untuk langsung masuk ke firman. Puji Tuhan. Pak Kiki, silakan. Ya, salam berbahagia untuk teman-teman semua. Salam kangen dari saya untuk teman-teman. Saya nggak bisa sebut nama satu persatu karena memang semua kawan saya. Luar biasa, walaupun hari ini ada banyak beban, masalah, tapi Anda semua bisa kumpul di Zoom. Itu adalah satu anugerah buat kita semua. Hanya Kau tuh lagunya tuh, tempat kita berharap, hanya Tuhan tempat kita berharap jawaban. Kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini bukan kebetulan, karena malam hari ini saya bawakan sebuah tema yang menurut saya luar biasa, yaitu angkat tanganmu, raise your hand. Sebab ketika kita angkat tangan, firman Tuhan jelas katakan bahwa Dia yang akan berperang buat Anda dan saya, Dia akan memberikan Anda dan saya kemenangan. Ya, maka malam hari ini menjadi hal luar biasa karena tema itu nggak berhenti sampai situ, karena kita tahu khususnya buat teman-teman yang hari ini saya percaya nggak semua mengalami mujizat, nggak semua mengalami pertolongan Tuhan, nggak semua juga bisa melihat hal-hal baik dalam pandemi ini. Saya percaya kita bukan orang-orang munafik kalau kita hari ini ada masalah atau mungkin ada sedang punya masalah seperti Pak Hartono hari ini. Ya, dia boleh kenyataan memang ada bahwa istrinya juga ada masalah, dan mungkin dia bukan cuma Pak Hartono, Anda sendiri atau keluarga Anda, mungkin bisnis Anda. Saya percaya itu kita bukan orang-orang munafik yang selalu bersaksi bahwa pandemi ini kita menolong, melihat tangan Tuhan. Nggak semua, saya nggak percaya. Makanya hari ini saya mau tekankan dulu sebagai teman-teman Anda juga, sebagai saudara Anda, saya sahabat Anda, saya ingin berbagi kepada Anda semua bahwa, namun sebelumnya saya mau katakan dulu supaya Anda jangan salah paham nanti ketika saya sudah sharing firman di sini, bahwa pertama, saya ini percaya mujizat. Ya, sekali lagi, saya percaya mujizat. Amin. Amin. Saya percaya tangan Tuhan masih bekerja hari ini. Kuasanya, janjinya, Dia tidak pernah ingkari. Bahkan Tuhan pernah bersumpah kepada Abraham demi namanya sendiri. Ini perlu kita tahu dulu, bahwa saya percaya dengan mujizat. Saya percaya dengan segala hal yang Anda kerjakan. Tetapi ya, kita mau hari ini belajar sesuatu yang bukan sekedar hanya mujizat. Karena saya percaya Bapak-Bapak di sini bukan orang-orang Kristen baru, bukan orang Kristen, orang percaya yang baru. Ya, saatnya Anda mulai tidak lagi melihat diri Anda. Ya, kalau Anda melihat diri Anda sebagai anak-anak terus. Dan kita mulai dewasa, kita mulai melihat Injil yang sebenarnya. Ya, karena berita tentang Injil ini yang hilang dari komunitas kita. Ya, kita hanya dengar kesaksian-kesaksian tentang mujizat. Nah, kalau bicara tentang mujizat, sekali lagi saya percaya mujizat. Tapi kalau kita fokus kepada mujizat, kita nggak bedanya dengan agama-agama yang lain, ya, agama seberang. Kalau Anda lihat di TV hari-hari ini, mereka itu punya kuasa juga. Bahkan kuasa kegelapan pun mereka bisa demonstrasikan. Nah, saatnya kita dalam situasi pandemi seperti ini, kita belajar lagi merenungkan. Jangan kita, maaf ya, sekali lagi saya tekankan, saya percaya dengan para pendeta, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tapi mohon, jangan fokus kepada hamba Tuhan, jangan fokus kepada apa yang dia kerjakan, sebab kita bisa kecewa dengan para hamba Tuhan ini yang mengaku tanda kutip. Sebab mereka pun manusia biasa yang bisa jatuh, bisa lemah. Dan satu hari ini saya baru melihat di Facebook saya seorang hamba Tuhan yang punya nama cukup besar di daerah Pluit, saya nggak sebut nama ya, maaf. Ya, dia dipanggil polisi dan bikin surat pernyataan minta maaf. Kenapa? Karena dia kedapatan berzina, saudara. Jadi bayangkan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan hari ini jatuh namanya di saat-saat seperti ini di pandemi. Jadi bukan saya sekali lagi nggak percaya dengan mujizat. Mari kita jangan lihat mujizat. Mari kita bawa setiap orang jiwa-jiwa ini kepada Kristus. Ingat, kita ini cuman alat Tuhan. Bukan jadi Tuhan. Nah, ini yang seringkali orang-orang, kalau yang orang-orang seperti ini ketika ada masalah, orang-orang ini justru kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan nggak tolong orang-orang seperti ini? Misalnya saya dipakai Tuhan, udah melayani Tuhan luar biasa, bawa Tuhan, jemaat kepada Tuhan, bawa umat kepada Tuhan, tiba-tiba
Tuhan nggak tolong saya hari ini. Dan saya bisa kecewa sama Tuhan. Nah, ini berita tentang ini yang saya mau bagikan malam hari ini dengan cara yang singkat ya. Saya berdoa buat Bapak-bapak Roh Kudus untuk bisa menyingkapkan kebenaran ini. Sebab saya jujur aja, udah lama saya capek main agama-agamaan. Kenapa? Karena ternyata Anda mesti memahami itu agama itu bukanlah kebenaran. Sebab semua orang punya agama. Dan saya percaya agama itu juga baik. Tapi agama tidak menyelamatkan Anda dan saya. Demikian juga agama kita, Kristen. Kalau Anda berpikir Anda beragama Kristen, maka perbuatan, sikap, gaya hidup Anda itu tidak lebih baik dengan agama-agama yang lain. Agama lain menekankan kebaikan, kita juga menekankan kebaikan. Agama lain menyuruh kita berbuat baik, kita juga disuruh berbuat baik. Agama menyuruh kita taat, kita juga disuruh taat. Sedangkan kekristenan bukan bicara ini. Bukan berbicara untuk show segala sesuatu yang baik dengan usaha kita. Makanya kita sering kecewa ketika masalah berat ini terjadi dan kita kecewa sama Tuhan kalau kita tidak mendapatkan pertolongan. Kita lihat aja banyak teman-teman kita hari ini meninggalkan Tuhan, teman-teman saya terutama di komunitas saya. Ya, jadi saya mau kita semua sama-sama dengarkan satu berita tentang kabar baik ini, yaitu di Roma 1 ayat 16 dan 17. Mungkin Bro Dayani, Bro bisa bantu keluarin ayat nggak bisa ya? Nggak bisa, saya bacakan aja ya. Oke. Roma 1 ayat 16. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, sebab kata Paulus ya, aku punya keyakinan yang kokoh, sangat kuat, yang terus-menerus dalam bahasa aslinya, tidak berhenti di dalam satu kekuatan aja. Dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil, berita Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dengan baik. Setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang melakukan. Tapi setiap orang yang percaya, sekali lagi, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah ini ayat luar biasa, ini pegangan saya sampai hari ini. Ya, saya kemana-mana tidak pernah memberitakan tentang keberhasilan. Sekali lagi, saya bukan anti keberhasilan. Saya tidak berbicara tentang kesuksesan, apa yang sudah saya kerjakan, lakukan, dan lain-lain sehingga Tuhan berkati saya. Saya tidak pernah bicarakan itu. Karena saya tahu itu tidak membawa orang kepada Kristus. Berita keberhasilan, kesuksesan tidak membawa orang mendekat hatinya kepada Tuhan. Orang tidak membuka hatinya untuk melihat Kristus. Keberhasilan, kesuksesan hanya bisa kita melihat orang-orang ini yang berhasil. Dan kita mau menjadi seperti orang ini, dan itu kita akan kecewa. Ya, ini luar biasa. Sekali lagi saya mau kita semua sama-sama, sebab di dalamnya, di dalam apa? Di dalam Injil. Injil berbicara tentang kabar baik. Injil artinya evangelion. Evangelion itu artinya kabar baik. Kabar baik itu tentang Yesus, juru selamat, Mesias. Jadi kalau kita hari ini bersaksi, kita harus tinggikan Tuhan, bukan tinggikan kita. Kita bersaksi, kita menceritakan Kristus, bukan tentang keberhasilan kita. Justru Injil, berita baik hanya tentang Yesus, bukan tentang kebaikan kita. Bahkan kita harus berkata kepada orang-orang, kepada siapapun, bahwa kita ini nggak layak untuk diselamatkan. Kita ini orang-orang gila, orang-orang yang gagal. Dan kita butuh juru selamat. Itu yang kita harus ngomong sama setiap orang di luar sana. Bicara ini adalah meninggikan Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan ketika Yesus ditinggikan, dia sendiri, sekali lagi, dia sendiri yang akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Bukan kita. Maaf sekali lagi, bukan kita. Saudara, ini luar biasa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yunani, dan akhirnya orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Wah, ini yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sekali lagi, dari iman memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar hidup oleh perbuatannya, perbuatan baik. Oh, tidak tuh tulisnya orang benar hidup oleh iman. Yang nulis ini Paulus, saudara. Kita tahu Paulus itu adalah orang yang sangat sadis.
Kalau Anda baca sejarah tentang Paulus, dia orang yang membela agama Yahudi. Orang yang luar biasa, orang pintar. Dan punya izin membunuh. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, semua paradigmanya, konsep agamanya, dia luntur, dibuang. Dia bilang itu semua sampah. Wow, saudara-saudara, saya mau bagikan hari ini ada berita tentang kabar baik Injil. Karena disitulah kekuatan kita. Injil ketika kita melihat Kristus, melihat apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, itulah Injil. Agama, usaha manusia, beribadah, membaca firman. Sekali lagi, saya bukan nggak tambah dia yang mengubah kelayakan kita, persembahkan hidup kita. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita melihat salib. Disitulah letaknya, bahwa ternyata kita nggak ada mata apa-apanya. Harusnya kita binasa, dia sesuatu. Orang benar hidup oleh iman. Tadi kata Pak Ebet, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengar baik. Kalau orang beriman, ya Yakobus yang ngomong, lu jangan cuma ngomong iman. Buktikan imanmu, jangan iman orang lain. Dengar ya. Tujuannya seperti itu, dia ngomong kepada orang-orang Kristen, dia sebel sama orang-orang Kristen karena dia gembala di Yerusalem. Dia marah, dia kesal sama orang-orang ini yang udah hidup dapat anugerah, tapi kembali ke hukum Taurat, campur-campur aduk dan suka nyalain orang teman-temannya. Dan dia bilang, kalau lu punya iman, buktiin dong. Imanmu dan perbuatanmu, nggak usah iman orang, imanmu. Jadi kalau hari ini kita cuma bisa lakukan sepotong, 2 potong, lakukan sesuatu, jadilah seperti dirimu sendiri, imanmu, perbuatanmu. Ini luar biasa hari ini. Ya, hari ini saya mau Anda memahami sesuatu yang besar. Khususnya buat bapak-bapak atau siapapun di tempat ini yang masih dalam bergumulan. Yang mungkin masalah Anda tidak pernah selesai. Saya bisa merasakan empati buat Pak Stephen yang nggak berjumpa dengan anaknya sudah 7 bulan. Demikian juga saya, Pak. Saya nggak ketemu anak saya juga sekian lama. Tetapi satu hal yang dia ucapkan adalah sukacita. Kalau seseorang bisa berkata sukacita di dalam pandemi ini, pasti ada penghiburan dari Tuhan. Nggak mungkin, nggak. Pasti ada penghiburan. Saya nggak percaya orang di dalam setiap hari dengan utang yang begitu banyak, dengan masalah yang begini berat kayak Pak Hartono, dan masih bisa berkata sukacita. Ini loh, kalau nggak dapat penghiburan, nggak dapat pohayuan, nggak dapat hikmat, nggak mungkin bisa. Nah, hari ini kita bahas dengan singkat aja karena waktu. Ya, saya mau Anda semua buka di Keluaran 17 ayat ke-8 sampai 16. Saya ayat sini saja. Ada yang bisa bantu baca nggak, Bapak-bapak? Boleh nggak nih? Atau saya aja deh ya supaya cepat. Ayat ke-8 ya, sekali lagi Keluaran 17 ayat 8. Demikian firman Tuhan, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Joshua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Nuhur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya Musa duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatlah
ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, cerita ini kita semua sudah kenal. Betul? Ya, tapi saya mau Anda memahami dulu. Apa arti kata dari kata-kata yang ada di firman Tuhan hari ini? Karena kata-kata yang ditulis itu tentu dalam bahasa Ibrani. Saya juga bukan seorang ahli bahasa Ibrani, tapi saya belajar tentang hal-hal ini dan saya sekolah, jadi saya bisa mendapat banyak dari manfaat dari faedah apa dari yang firman yang saya baca. Ya, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Saudara, ya di sini dikatakan kita sama-sama tahu orang Israel itu dijajah oleh orang Mesir. Mereka pindah ke Mesir dan menjadi budak di sana. 400 tahun, 430 tahun tepat. Saudara-saudara, pada waktu Musa membawa orang Israel ini keluar dari Mesir, orang-orang ini adalah mantan budak-budak, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Anda tahu, budak itu sama seperti ketika kita atau ketika saya dulu belum mengenal Tuhan. Saya diperbudak oleh dunia ini, saya diajar oleh dunia ini karena saya tidak punya orang tua. Saya tidak menemukan kasih di rumah. Jadi jangan heran kalau saya diajar, dididik oleh dunia dan kita tahu dunia itu begitu kejamnya. Dan saya diikat oleh aturan-aturan yang luar biasa. Saya begitu susah hidup ini, tidak punya pengharapan karena diobok-obok oleh dunia. Nah, bangsa Israel itu punya mental seperti ini. Mereka orang Israel, ya, punya mental budak 400 tahun, tidak ada pengharapan. Kalau kita menjadi seorang budak atau seorang yang terikat di dalam dunia ini, dan tidak heran kita pun orang Kristen yang hari ini sudah menjadi orang Kristen, ternyata masih bermental demikian. Ya, budak itu ada kalau orang bekerja gini, yang penting gua kerjakan yang terbaik, yang penting gua kerja baik, yang penting gua kerja dan dapat uang. Hanya berpikir dengan upah aja. Cukup. Banyak orang Kristen berpikir cukup dan cukup. Dan saya nggak bilang ini salah, saudara. Ini adalah mental kita masing-masing. Dan hari ini kita akan belajar. Ya, datanglah orang Amalek. Saudara, orang Israel sedang duduk-duduk santai-santai. Di mana? Di Refidim. Ya, orang Israel di Refidim. Refidim itu kalau bahasa aslinya, kalau bahasa Inggrisnya resting place, tempat beristirahat. Tempat santai di mana orang Israel pada saat itu sedang santai di Refidim. Dan dengar baik, ya. Tiba-tiba orang Amalek, sekali lagi bukan orang Israel yang nyari masalah. Tiba-tiba masalah datang lewat orang Amalek. Saudara-saudara, betapa banyak dari kita hari ini tidak tahu kita dalam masalah besar. Kita sedang bekerja, sedang membangun bisnis. Saya baru pindah dalam bisnis salon saya. Baru dapat tempat, baru interior baru stok barang banyak, stok banyak. Saudara, baru jalan 2 bulan, 3 bulan, lagi menikmati suasana salon yang baru, tempat yang baru, tamu yang baru. Tiba-tiba, plek, masalah datang, saudara. Pak Hartono juga demikian. Kita ini adalah orang-orang yang sedang santai menikmati, tiba-tiba masalah datang, demikian juga. Orang Israel sedang santai dan datanglah orang-orang Amalek mencari masalah dan menyerang mereka. Dan Musa menyuruh Yosua untuk mengumpulkan prajurit. Anda tahu, saudara-saudaraku, orang Israel itu boro-boro bisa berantem. Boro-boro bisa perang. Orang-orang yang budak ini takut. Kita tahu sepanjang cerita ini bahwa orang Israel itu marah-marah sama Musa. Kenapa lu bawa gua keluar? Kenapa lu bawa keluar? Malah gua harusnya mati. Lu udah di Mesir aja. Lu bawa keluar gua buat mati. Ini adalah gambaran kita nih. Waktu kita masih di dalam keterikatan di dalam masalah ini. Kita sering nggak percaya bahwa ternyata bangsa Israel itu adalah bangsa yang benar-benar keras kepala dan mentalnya yang saya heran di mental budak.
Ayat 10 mau Yosua melakukan seperti kepada berperang melawan Amalek, tapi Musa, Harun. Nah, dan kita tahu saudara, cerita ini. Pertanyaannya gini, saudara. Orang Amalek menyerang, ya. Tapi yang menang siapa? Yang menang adalah Israel. Kenapa bisa menang? Karena Musa mengangkat tangannya, membawa tongkat Tuhan, Tuhan ditinggikan. Ya, ketika tangan Musa mengangkat tongkat itu, maka Tuhan berperang buat mereka dan memberikan kemenangan. Sama kita hari ini, saya senang sekali tiba-tiba bapak-bapak menyuruh saya berdoa buat istrinya, Pak. Ini. Dan saya percaya hanya Tuhan, hanya kita ketika kita pandang salib Yesus, dengar Pak, disitulah pergantian hidup kita. Ketika kita mulai ada masalah, kita mulai pandang Yesus. Kita mulai lihat apa yang Yesus kerjakan. Nah, itu kabar baik. Itu Injil. Sus. Tapi yang namanya kabar buruk, pasti bukan kabar baik. Kabar buruk itu begini, susah. Si bapak sih kurang doa. Si ibu sih kurang baca firman. Kurang memberikan persembahan. Itu kabar buruk, Pak. Tapi kabar baik, pandang Kristus. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Maka ketika ini kita dengar, maka iman timbul, saudara. Saudara, kita terlalu lama main agama-agamaan, saudara. Saya harus ngomong seperti ini. Saudara, agama tidak membawa orang kepada Kristus. Perbuatan baikmu tidak akan membawa orang kepada Kristus. Saudara, ingatnya, saudara, saya minta ini. Coba, ya, ada satu saat Yesus di atas kayu salib. Di belakangnya ada dua penjahat, saudara. Ada dua orang penjahat. Ya, penjahat ini dengar, yang dua-duanya dengar apa yang Yesus ngomong, mereka melihat juga apa yang diperlakukan pada Yesus. Ya, tapi salah satunya dia melihat Yesus dan imannya timbul. Dari mana dia timbul? Ketika Yesus, orang yang disiksa Yesus dianiaya, tapi ketika dianiaya, ketika saat itu Yesus berdoa kepada Bapa, apa dia doa? Bapa, ampuni mereka yang menganiaya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dia hanya melihat, dia mendengar Yesus dan imannya timbul. Dia berkata, wah ini orang benar ini Mesias ini. Dia belum pernah menemukan orang berdoa untuk orang yang menganiayanya dan imannya timbul. Dan dia ngomong sama Yesus, Tuhan, kalau nanti Tuhan datang lagi, kalau guru datang lagi, ingat saya. Saudara-saudara, apa yang Yesus ngomong? Yesus cuma ngomong gini, tenang aja. Hari ini juga lu akan sama-sama gue di Firdaus. Saudara, saya percaya ini iman. Iman yang belum dibuktikan. Iman yang belum diperbuatkan. Dia belum berbuat baik. Jadi stoplah. Berpikir perbuatan baikmu akan membuat Tuhan berkenan kepadamu. Anda, perbuatan baik Anda tidak mengurangi, tidak menambah apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita semua, yaitu membayar dan menebus Anda dan saya. Iman itu seperti ini, saudara. Iman itu nggak bisa dibuktikan, tapi bisa hanya Yesus yang tahu iman kita. Satu perwira, Tuhan, lu nggak usah ke rumah gue, katakan satu patah kata saja. Ketika kamu katakan anak buah gue akan sembuh. Tuhan Yesus ngomong begini, ini luar biasa, belum pernah gue temu nih iman kayak gini. Itu iman. Yesus yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Sama satu wanita yang makan remah-remah. Ya, Tuhan Yesus bilang remah-remah itu gue datang bukan buat lu, gue datang buat orang Israel. Tapi dia bilang, lu anjing katanya. Anjing makan remah-remah Tuhan katanya. Dan Tuhan Yesus berkata, gila lu, iman nih. Belum pernah gue ketemukan iman seperti ini. Bukan saya lagi yang ngomong. Orang benar hidup oleh iman. Oleh percaya. Percaya ketika dengar Injil, ketika dengar kabar baik, ketika hari ini ada orang dengar Yesus mati buat kita dan dia percaya di dalam matinya, maka dia diselamatkan. Makanya full gospel itu harus cerita tentang Injil. Bukan lagi tentang keberhasilan. Maaf, bukan tentang kesuksesan. Kalau orang Kristen bicara tentang kesuksesan, saya rasa nggak ada yang lebih sukses dari agama yang lain. Keberhasilan juga demikian, mujizat juga demikian. Orang tidak melihat apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dan saya tidak mengecilkan kesaksian, maaf, bukan. Tapi kesaksian yang meninggikan Tuhan.
kesaksian yang membawa hati orang kepada perbuatan Tuhan Yesus, bukan perbuatan kita. Kita sering meninggikan diri kita, baca firman 10 kali, puasa ratusan kali. Tapi ketika ada masalah, kita kecewa sama Tuhan. Karena kita berpikir kita sudah bawa jiwa, padahal yang bawa jiwa bukan kita. Kita cuma alatnya. Suara kita yang dipakai untuk memberitakan kabar baik, Injil tentang Kristus. Ini luar biasa. Dan dikatakan bahwa bangsa Israel menang. Ya? Dan kita tahu Musa mendirikan panji, mesbah, dan dikatakan itulah panji-panji. Di mana orang Israel diingatkan selalu bahwa hidupmu, keberadaanmu, semua karena kemenangan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Panji-panji itu bahasa aslinya tentang keselamatan. Saudara, agama, dengar baik ya, ada satu ayat saya pengen Anda baca. Supaya ini, Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Sekali lagi, ya Tuhan, Musa dipakai Tuhan untuk berkata kepada bangsa Israel, jangan takut, tetaplah berdiri dan lihatlah. Ini bicara tentang panji ya tadi. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ingat, Anda hari ini diselamatkan karena Tuhan. Ya, yang akan diberikannya hari ini kepada sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya, janji Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan cukup diam saja. Satu lagi ayat di kata Matius 22 demikian. Tuhan berfirman kepada Tuanku, ini sebetulnya Daud yang ngomong, tapi diulang di Matius ya. Duduklah di sebelah kananku, Daud mendapat pewahyuan tentang Yesus. Ya, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Saudara, kalau Tuhan itu berbeda, saudara. Ya, Dia selalu berkata, duduk di sini, tenang saja, aku akan berperang buat kamu, akan kuserahkan musuh-musuh di bawah kakimu. Nah, di sini banyak orang Kristen nggak berkata amin. Padahal ini luar biasa. Masalahmu hari ini, bebanmu, pergumulanmu, angkat tanganmu. Percayalah, Tuhan yang akan berperang buatmu, Dia yang akan memberikan kamu kemenangan. Wow, saudara, ini luar biasa. Saudara, ada orang bilang gini, Ki, lu mah enak aja, masa santai, lu percaya aja, udah diem aja, nggak usah lakukan apa-apa. Oh, salah kaprah. Orang yang mengalami anugerah Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, saya jamin tidak pernah pasif. Pasti orang ini nggak pernah bisa diam. Saya melihat orang-orang full gospel seperti ini. Orang disuruh nyanyi 1 lagu, malah nyanyi 4 lagu. Itu kan saking semangat. Betul? Disuruh kesaksian, malah khotbah. Kan begitu. Disuruh ini, waduh, dia saking semangatnya, saudara. Ini adalah bukti bahwa kita semua sadar bahwa hidup kita ini sebetulnya milik Tuhan, bukan kita. Jadi nggak perlu kita banggakan, tapi karena Dia di dalam kita saking membuat kita excited. So, resting itu artinya kita berserah kepada Tuhan, mengangkat tangan. Bukan berarti kita nggak usah kerja apa-apa, nggak usah diam apa-apa. No, itu kita tetap aktif malah. Tapi pikiran kita, hati kita serahkan sama Dia. Kita tetap bekerja, tetap malah aktif, malah lebih rajin. Anda lihat saya. Saya harus ngomong kepada Anda hari ini. Dalam suasana pandemi ini, kesibukan saya sangat amat sibuk. Entah bicara di Zoom, entah bicara di mana. Bahkan di pekerjaan saya berpikir pandemi ini bikin saya susah dulunya, awalnya. Saya lupa, kita sering lupa. Kalau manusiawi kita bisa lupa. Tapi hari ini, seperti saya diingatkan Tuhan, Anda juga diingatkan Tuhan, bahwa kita bisa lupa, tapi kita harus percaya janji itu. Saudara, ini luar biasa. Masa pandemi ini, saya tutup dengan kesaksian ya. Karena udah waktu. Saya berpikir gini, saudara. Orang berpikir kalau saya rest, istirahat, nggak usah kerja apa-apa. Oh enggak. Memang komunitas saya punya 2 komunitas, Ngopi dan Refresh. Ya, dua-duanya punya misi yang sama, memberitakan kabar baik, hanya Injil, hanya Kristus. Kita punya tagar luar biasa, dilarang sombong rohani, dilarang hanya kabar baik, yang diberitakan hanya kabar baik, hanya Injil, dilarang sombong rohani, dilarang goblok juga.
Jadi kita hari ini jangan mau digoblok-goblokin sama para maaf saya katakan orang pengajar-pengajar yang mengajarkan sekali lagi saya bukannya anti dengan motivasi. Motivasi itu tidak membawa kita kepada Kristus. Kalau kita dengan motivator ngomong, kita membangkitkan usaha kita, saudara. Bukannya membawa iman kita kepada Kristus, tapi usaha kita. Oh ya, gue kurang begini. Oh gue kurang begitu, kurang begitu. Itu semua menimbulkan apa yang kita harus kerjakan, bukannya kita melihat Kristus. Padahal firman jelas katakan bahwa kita diselamatkan oleh karena kita melihat Kristus. Kita percaya apa yang dia sudah kerjakan. Nah, bukan berarti saya diam cicing wae. No, seperti sesuatu kelihatannya di luar santai pikiran, tapi di dalam ini bergejolak melayani dengan excited, nggak malu, nggak takut, bahkan rela melakukan banyak hal. Saya percaya di Full Gospel ini luar biasa. Nah, saya mau tutup gini, waktu kemarin pandemi, awal pandemi, tadi saya bilang salon saya tutup, ya kan, tiba-tiba baru 2 bulan disuruh tutup. Waktu mau tutup sudah sepi, saudara. Ya, masa 2 minggu itu sepi. Ya, tanggal 23 diharuskan tutup, saudara. Padahal bentar lagi mau gajian, uang gaji belum, karyawan belum terpenuhi. Tanggal 23 itu. Katanya seminggu PSBB. Tanggal 31, 29 buka. Saya nggak taunya diperpanjang. Ya, tanggal 29 saya buka. Ya, puji Tuhan. Hari itu tiba-tiba salon ramai. Omset tiba-tiba meledak. Nah, gajian yang harusnya saya bayar kurang itu, bisa ketutup semua. Memang nggak ada lebih. Dan saya dapat hikmat. Waduh, anak-anak bakal panjang nih PSBB. Oke lah, saya keluarin tabungan saya, dana saya tabung buat bayar THR mereka saya kasih bulan Maret. Lebaran bulan 6, seperti ada hikmat Tuhan. Dan saya bisa ngomong sama mereka, hati-hati ya pakai uang ini. Ya, karena ini akan panjang sekali, kita nggak tahu ke depan gimana. Oke, jadi saya pesan gitu ke anak buah. Saya punya stylist ada 10. Nah, sebelum masa pandemi ada 2 yang keluar. 2 ini yang beban saya. Dia mengundurkan diri 2 bulan. Berarti masa pandemi itu mengurangi pengeluaran saya, tapi ini luar biasa. Nah, saudara, saya mau katakan gini, masuk pandemi, nah saya mau kasih tahu dulu, puji Tuhan ya, saya bukannya meninggikan apa-apa, saya mendapat anugerah Tuhan dalam hidup ini, salah satunya adalah gini, tempat sekarang yang pakai salon saya luasnya 500 meter, 2 lantai, ya di atas ada spa, dan Anda perlu tahu, saudara. Tempat yang saya pakai hari ini, bukan karena saya sewa. Tiba-tiba ada orang yang baik hati memberikan saya free pakai 3 tahun. Nggak masuk akal ini di lokasi Pluit ya. Kalau sewa itu 250 juta. Ya, jadi kalau 3 tahun hitung sendiri. Ya, saya hanya kuat dekorasi dan lain sebagainya. Nah, oke lah. Sampai situ saya mendapat anugerah. Ya, anugerah yang luar biasa. Sehingga saya tahu bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Dengan caranya ya, bukan dengan cara kita. Nggak bisa dianalisa atau ditentukan caranya. Nah, masa pandemi sebagai manusia saya khawatir. Kenapa? Saya udah usia cukup bukan muda lagi, ya. Kedua, saya punya klien bukan anak muda juga, banyak orang tua. Dan masa pandemi itu selama 1 minggu itu benar-benar saya nggak kerja apa. Saya pakai waktu saya untuk ya membangun hubungan sama Tuhan. Dikala saya sedang lemah, saya nangis, saya nyanyi, olahraga, jalan pagi, jalan siang, jalan malam, cari belian di pinggir jalan belum ketemu, saya jalan terus, tapi saya cari Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Seminggu. Masuk minggu kedua, jalan-jalan, saya mulai ketemu beberapa orang. Beberapa orang dari mereka ternyata saya punya klien dan tinggal sama-sama di apartemen yang sama, cuman beda blok. Nah ini Tuhan luar biasa. Ketemu orang-orang inilah, mereka ngomong seperti ini. Kiki, lu kan sama gua jalan sehat. Ya kan? Minta tolong boleh nggak? Apa? Guntingin rambut gue dong. Noh, mana tempat? Nggak apa-apa, nanti gua ambil tempat. Pengurusnya kasih saya pakai tempat gratis di apartemen, dikasih kaca dan lain sebagainya, dan saya mengguntingi itu orang-orang itu yang rambutnya tadinya sudah gondrong diguntingin sama istrinya. Lo tahu sendiri kalau perempuan gunting laki gimana sih, ya somplak-somplak begitulah, ya kan. Dan dia lihat saya, akhirnya saya buka salon di apartemen tanpa modal, tanpa bayar, dan mereka adalah klien-klien yang terakhir yang Tuhan berikan buat saya menjadi langganan sampai hari ini. Saya punya tiba-tiba dapat salon lagi, free lagi. Saudara,
Jadi saya bukan ngomong ini, dan mulai datang tamu-tamu bikin janji dengan saya, ke salon juga ada. Saya mau kasih Anda sesuatu yang sekali lagi, saya bukan bicara tentang keberhasilan. Saya hanya ingin Anda melihat bahwa saya nggak ada anak papanya, usia sudah mau mulai tua. Tapi saya melihat bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalkan Anda dan saya. Ya, so saya mau kasih Anda bayangan ini. Harusnya dengan situasi seperti ini, omset saya menurun harusnya 80% lah ya, 70%. Karena nggak ada tamu. Tamu yang tua mana berani situasi kayak gini. Tamu saya ada yang umur 97, 94. Bayangkan. Ya, mereka memanggil saya, dan hari ini saya mau kasih Anda semua. Kalau usaha bisnis salon saya jalan sebelum pandemi, di dalam keuntungan yang paling banyak, ya, kita ambil keuntungan yang banyak. Nah, di dalam pandemi seperti hari ini, Anda mesti tahu, saya mau kasih Anda tahu, penghasilan saya bersih 1 bulan dibandingkan dengan bersihnya pada waktu itu sekarang 3 kali lipat. Jadi saya mau ngomong, ini karena saya bukan? Bukan. Ini karena saya puasa bukan? Bukan. Ini karena saya baca firman banyak bukan? Bukan. Ini karena saya membangun iman saya kepada Dia. Saya nangis di hadapan Tuhan, saya angkat tangan saya sembari jalan pagi, jalan siang, jalan malam, di lapangan saya nggak ada yang tahu orang. Ya, saya nangis, saya nyanyi, saya puji Tuhan, saya membangun, dan saya menemukan ternyata Tuhan itu luar biasa. Ketika kita angkat tangan, Dia turun tangan, Dia memberikan kemenangan bagi kita. Ketika kita mau pakai usaha kita, ya mungkin saja bisa berhasil dengan cara-cara agamawi Anda semua. Tetapi percayalah, itu akan membuat kita sombong. Kita akan meninggikan diri kita. Kita bukan meninggikan Dia. Kenapa? Karena kita merasa bisa berhasil. Tapi ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Oke? Saya pikir demikian. Saya percaya Anda semua diberkati. Mari kita doa sebentar. Kita tundukkan kepala kita, Bapak-bapak. Ya, kita doa. Yuk doa. Sebab Tuhan yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Ucapkanlah syukur. Sebab dengan mengucap syukur, maka kita bisa melihat hal-hal besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ucap syukurlah Bapak untuk segala hal. Ucap syukurlah untuk setiap masalah yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tidak berdaya. Kami adalah domba-domba anak-Mu yang tidak mampu melakukan banyak hal. Kami punya kelemahan. Kami sering jatuh. Mungkin tidak dalam perbuatan, tapi dalam pikiran kami, dalam iman percaya kami sering goyah, Tuhan. Tapi malam hari ini ketika kami dengar kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini, kami mengangkat tangan kami dan kami percaya Engkau turun tangan buat kami. Sebabnya kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau yang mengasihi kami. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Engkau agape kepada kami. Tuhan. Kami percaya ini. Kami berdoa untuk setiap pergumulan hidup anak-anak-Mu di Zoom ini. Di DKI 1 ini. Hamba berdoa buat mereka, keluarga mereka. Sebab hanya iman yang membawa kami kepada Engkau. Hanya iman yang membawa kami melihat hal besar. Hanya iman kepada Engkau. Kami bisa memuji, meninggikan-Mu ya Bapa. Kami percaya, kami berdoa semua untuk teman-teman yang mengalami pergumulan. Berikan mereka pengharapan, kekuatan. Dan darah-Mu akan menguduskan setiap kami. Menghalau semua virus-virus yang coba datang menghambat kami. Yang coba menyerang kami. Sebab kami berlindung di dalam kuasa darah-Mu. Di dalam kesatuan darah Kristus. Di mana kami selalu mengenang akan kematian-Mu Tuhan. Lewat perjamuan suci. Kami bersyukur. Kami ada menjadi anak-anak Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Sama-sama katakan amin. Amin. Amin.